Hey sahabat Bincang Ngopi, jumpa lagi bersama saya Christian Bagus Anggoro sebagai sahabat ngopi kalian. Well, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia tentunya ya. Kenapa bisa berbahagia? Karena hari ini sangat cerah. Hari ini sangat vibe-nya luar biasa sekali. Kita sedang duduk santai di sebuah tempat yang pastinya juga di outdoor ya, mendengarkan suasana yang sangat indah dan merdu seperti hati sahabat ngopi saya kali ini. Ada angin yang menyapa, ada pohonan yang bergoyang, tentunya dengan cerita yang pasti lebih seru kita dengar bersama. Kita mau ngopi santai, ngobrol-ngobrol dengan pengalaman hidup pastinya tentang sebuah kisah di mana cerita hidup seseorang itu bisa sangat menginspirasi kita semua. Siapa sih dia? Kalau boleh kita track lagi ke belakang, dia adalah seorang woman ya, seorang wanita dengan memiliki kecintaan terhadap dunia kopi tentunya. Dunia kopi kalau kita bisa bilang kan banyak beragam jenisnya, tapi dalam kisah ini biarkanlah doi bercerita tentang pengalaman hidupnya. Dia akan menceritakan dari mana asal mula dia mencintai sebuah dunia yang kita bisa bilang dunianya cairan hitam seperti yang saya nikmati kali ini adalah kopi tubruk, hitam dan manis tentunya, seperti sahabat ngopi saya. Mari kita perkenalkan siapa dia. Namanya adalah Oce. Selamat datang dalam Diary Podcast Bincang Ngopi. Secangkir kopi panas dengan 1000 cerita dan inspirasi. Bersama saya, Christian Bagus Anggoro. Stay tune dan selamat mendengarkan. Oce, hai. Sahabat ngopi semua. Hey, Oce. Ya. Aku tuh nggak pernah tahu namanya. Oce siapa? Nama panjang nih Oce. Aku taunya Oce aja. Oce bukan? Itu programnya. Nama lengkap siapa? Nama lengkapnya sebenarnya Nonce Aflian Hara. Itu Nonce. Ya. Ih, cantik ya namanya, bagus sekali ya. Jauh kali dari Oce ya. Iya, jauh. Aku taunya Oce ya kan, karena namanya di sosial media Oce ya, Oce. Karena saya dari kecilnya memang dipanggil Oce. Oce, lebih simpel, ringkas ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Oce, ini kita sama pendengar nih. Tumben-tumbennya nih kita di Bincang Ngopi mau sharing, mau berbagi cerita tentang pengalaman hidup soal kopi ya. Ini kan teman-teman yang dengarkan juga kan bagian dari coffee lovers. Jadi di sini kita ingin membagikan kisah, terutama dari kisah di mana dirimu memulai. Nah, kita ingin dengar nih bersama nih cerita dari dirimu tentang kopi. Dirimu kenal kopi itu dari mana, Ce? Dari kapan sih kamu mengenal kopi, dunia kopi ini, Ce? Sebenarnya kalau mengenal kopinya untuk tenggelam ke dunia kopinya saya dari tahun 2014. Tapi 2014, ya. Tapi saya sebelumnya itu memang peminum kopi. Kopi. Belum pecinta kopi ya. Belum ya. Minum tuh sama dengan mencintai, karena kan kalau bisa kita ngopi, kopinya kan ya ngopi terus ya. Iya. Dari umur berapa ya? Dari TK mungkin. Dari TK. Iya. Kalau kita lihat ya memang dirimu menyukai kopi dari TK, sudah minum itu. Sudah minum kopi. Itu sering dicekokin sih sama bapak. Jadi atau kamu nyolong-nyolong sendiri waktu minum, masih ada sisa-sisa ampas itu kita minum. Iya. Sering kan anak kecil kayak gitu. Yeah. Jadi dari kecil itu papa biasanya kalau minum kopi pasti disisain kayak gitu. Jadi kita itu semuanya sama saudara-saudara saya itu dikasih kopi gitu. Kopi. Kopi apa itu kalau bisa bilang? Hitam, kayak kopi tubruk gitu. Apa tuh biasanya, robusta atau arabica? Robusta ya. Nanti kita cerita aja ya. Kalau yang kesana ke arah ke pengalamannya. Ya. Nah, di sini kita ingin sedikit membahas tentang dunia pekerjaan, karir ya. Kalau kita bisa bilang dirimu kan seorang woman roaster. Yeah, keren ya. Tepuk tangan dulu dong. Gak banyak ya. Mungkin banyak ya wanita yang aktif dalam dunia roastery ya. Aku gak pernah ngelihat sampai saat ini. Banyak sih juga aku lihat perempuan yang aktif dalam dunia kopi ya, industri kopi, terutama ngerosting. Itu agak sedikit jarang. Biasanya kalau kita bilang wanita, itu fokusnya tuh menjadi baristi ya. Barista apa baristi sih? Baristi ya.
Baristi mungkin. Kalau cowok barista, ya. Kalau cewek baristi ya. Ya, menjadi barista lah anggap. Banyak lebih interest ke sana di depan layar ya, di depan. Ya kalau musisi biasanya manggung ya, bukan orang belakang layar. Nah, ini kita lihat woman roaster itu kan nggak mesti muncul di depan layar. Dia menjadi orang yang hidup di belakang panggung ya. Kenapa kalau aku boleh tahu kamu memilih dunia sebagai roaster, woman roaster, C? Apa yang membuat kamu tuh harus minatmu tuh terjun ke dalam dunia roasting? Di kopi ini kenapa harus ke roasting, C? Sebenarnya itu secara nggak sengaja. Ceritain dong. Ya, secara nggak sengaja saya itu terjun ke woman roasternya. Jadi waktu itu saya kerja di sebuah kafe dan kebetulan pas saya masuk selang 3 bulanan gitu teman saya resign dari kafe itu. Sebelum saya di situ dia yang selalu ngerosting. Jadi di situ diajarin saya ngerosting gitu. Awal mula sih saya sama kayak kebanyakan orang pusing kayaknya kalau ngerosting gitu. Hidup tuh nggak cuman pusing ya, artinya kita kerja pun juga kadang-kadang pusing sih. Tapi pekerjaan yang menarik ya buat aku ya, karena aku juga ya kita mempunyai minat yang sama dalam dunia kopi. Kita merosting kopi, kita membuat profile, kita membuat level kopi. Ya banyak dilemanya juga di sana, banyak kesenangannya, banyak kebahagiaan. Bahkan aku sudah mencoba belakangan ini nggak ngerosting tuh membuat aku kepalanya sakit. Nggak cuma ngopi yang buat sakit ya, artinya aku nggak ngopi pusing kepalanya. Nggak ngerosting lebih pusing karena nggak ada pemasukan sih. Ya itu buat yang lebih pusing sih sebenarnya. Sama di luar itu aku kangen aroma ketika kita mencium perubahan bentuk dari biji kopi ketika kita merosting dari green bean sampai matang. Nah itu kecanduan artinya. Di jam-jam tertentu akhirnya aku harus merosting. Nah, ketika kamu terjun dikasih kesempatan untuk merosting, apa yang terjadi, C? Dulu, C. Awal kalinya pernah buat kopi gosong nggak? Itu sering banget. Sering. Kenapa, C? Kenapa? Karena kamu mikirin mantan pacar atau mikirin pacar? Kayak mikir kalau lagi ngerosting itu pikiran tiba-tiba melayang aja kemana-mana kan. Karena kita bengong nungguin. Iya, bengongin. Tapi seiring waktu berjalan sih makin lama baru ngerti. Oh, ketika ada customer datang minum kopi terus dibilang enak itu yang macu kita untuk jadi bangga sama diri sendiri. Karena kita berhasil dari kita ngerosting kopi sampai akhirnya menyembuhi. Kita nyeduhin ke depan customer itu yang motivasi terutama saya ya. Jadi dari tahun 2014 sampai tahun 2022 itu sekitar 8 tahun ya. 8 Tapi kalau dilihat lagi nyuka kopi sudah dari sejak usia belia ya, dari TK. Sudah suka kopi. Itu luar biasa, itu sebuah penghargaan ya. Perjalanan dan penghargaan terhadap suatu kecintaanmu akhirnya ada titik di mana kamu tuh berhasil menjadi seseorang yang membuat kopi. Memasak kopi lah ibaratnya. Teman-teman kan mungkin nggak paham namanya roasting ya kan. Dia pahamnya kalau ngerosting sekarang tuh ngerosting tuh komedi ya. Kita ngerosting si A gitu kan. Beda kalau kita merosting biji kopi ya, green bean. Ini banyak yang nggak paham. Jadi kadang bahasanya tuh kita menyangrai ya, menyangrai kopi. Kalau kita bicara sekarang ke belakang nih ke benang merahnya ketika kamu minum kopi di umur 5 tahun. Ada nggak pengalaman khusus yang kamu rasakan, C, ketika di rumah kamu itu, kamu tinggal di mana, C? Besar di mana? Lahir di mana? Lahirnya di Sumba. Di Sumba Barat. Ya, apa nama tempatnya? Waikabubak. Waikabubak. Ya. Jauh ya? Tapi orang tua sih dari Sumba Timur. Sumba Timur. Artinya tinggal di sana, merantau ke sana. Di sana ada kebun kopi nggak, C? Di sana ada, tapi robusta. Kebanyakan robusta. Pernah nyoba ngerosting robusta di daerah sendiri? Ngerostingnya nggak pernah, tapi kalau nyobain kopinya pernah. Ini kebangetan ini, mau roasting dari daerah sendiri nggak mau dicoba roasting ini. Oleh-olehnya juga nggak ada nih buat aku yang green bean. Udah berapa lama green bean? Nggak apa-apa, next kamu pulang nanti kita kembali, aku dioleh-olehin ya, yang banyak ya. Nah, kalau di daerah asal kamu tuh ketika menyangrai kopi itu pakai apa, Cek? Di daerahmu, maksudnya apa sih momen-momen istimewa ketika kamu melihat menyangrai di daerah itu? Kalau ngerosting ya sama kebanyakan kayak tradisional. Tradisional, pakai apa itu, Ci? Pakai apa sih namanya itu? Tungku ya. Tungku ya.
tungku tanah liat itu. Iya, itu ngerostingnya sampai gosong banget. Iya, karena memang susah ya. Iya. Kadang-kadang aku coba loh dulu cuy ngerosting menyangrai ya, menyanyah kalau di Bali dibilang. Karena itu kan nggak tertutup ya. Iya. Lama banget matangnya cuy. Banget, Kadang ada tradisi orang tradisional sebelum disangrai itu dicuci dulu. Oh ya. Pakai air direndam terus baru disangrai. Aku bilangin nggak apa-apa sih, maksudnya itu tips dan trik buat mereka karena biar bersih kopinya terus dimasak. Artinya setelah basah kan malah nyangrainya lebih lama. Aku tanya itu berapa lama Pak kalau boleh saya tahu? Ini bisa kira-kira 1 jam lebih Mas gitu. Wow, itu paling cuma 200 gram loh. 1 jam lebih gue. Tapi itu kecintaannya. Dia mencintai sebuah proses. Mungkin seperti itu juga sih. Ketika mau menyangrai di tempatmu pakai sama. Sebenarnya mereka nggak dicuci tentu. Ya, tapi proses sangrainya sih sama. Sama ya. Cuma kalau aku lihat ada yang nyampur sama beras. Kenapa itu biasanya kalau di beras mungkin biar nggak terlalu pahit kali ya? Ya mungkin mikirku juga kayak nggak gitu. Nggak terlalu pahit biar dapat lebih banyak juga. Kadang dicampur jahe kayak jahe. Gitu. Kalau jahe mungkin lebih bisa pikiran kita herbs ya. Bisa lebih hangat, wangi. Itu kayaknya kalau kita pelajarin kopi-kopi Indonesia beragam ya. Cara-cara tradisional, terus bagaimana cara orang mengolah kopi di rumah masing-masing. Itu pernah kamu rasain, pernah nggak nyoba waktu kamu kecil melihat seseorang di rumah siapa menyangrai terus kamu ikut-ikut gitu, pernah nggak sih? Pernah ya? Di rumah juga ibu kayak gitu sih. Masih sama seperti itu. Kecintaannya beda ya ketika kita merantau ya. Apalagi kita bilang merantau, ada momen dimana kita rindu mencium bau sesuatu karena kita pernah dari kecil tumbuh bersama dengan hal-hal seperti itu. Jadinya nginget rumah. Nginget rumah, benar-benar. Itulah kalau aku bisa bilang kita menikmati sebuah kopi ya, story. Ada cerita di balik kehidupan orang menikmati kopi dengan secangkir kopi panas dengan 1000 cerita dan inspirasi tentunya. C. Itu ceritanya kalau dari kecil. Pengalaman kamu boleh dong dibagiin sedikit sama aku dan pendengar di sini ceritanya tentang Sumba. Kalau di dunia kopi itu Sumba penghasilannya kopinya itu banyak atau mungkin dijual kemana aja atau mungkin pernah diekspor. Maybe kalau kamu punya informasi tertentu tentang kopi-kopi daerahmu. Kalau kopi, kalau zamannya saya dulu memang benar-benar nggak ada petani yang fokus soal kopi karena buat mereka kopi di sana itu nggak menghasilkan buat mereka. Nggak menghasilkan ya. Pada saat itu ya, zaman itu ya. Jadi kopi itu ditanam hanya untuk konsumsi pribadi atau enggak dijual ke pasar tradisional. Jadi sampai sekarang pun masih kebanyakan memang pemerintah belum ada yang tanggapan sampai sana ya. Tanggapan sampai sana. Tapi ada beberapa orang yang udah pernah merantau dan mereka balik sana, mereka mulai fokus ke kopi dan aku pun sempat terkejut kemarin udah ada kopi yang lumayan mahal sih di daerahmu ya. Berarti udah ada peningkatan gitu kan. Harus karena media sosial, dunia internet kan sekarang beragam ya. Ada YouTube, orang bisa belajar menjadi prosesor, orang bisa belajar menjadi tenaga sangrai yang benar. Itu mungkin sudah nyampe kemana-mana. Iya, udah nyampe kemana-mana. Dirimu nggak pingin deh, pulang untuk membangun konsep di sana? Sebenarnya sih pengen karena kalau aku lihat dari prosesnya mungkin karena belum terlalu di sana nggak secanggih di sini sih ya. Jadi alat yang mereka gunakan pun masih minim banget di sana. Masih minim. Jadi itu sih kadang memacu saya untuk pengen belajar lagi. Suatu saat saya pengen balik sana dan mengedukasi, sama-sama belajar kita untuk bertumbuh ya, bertumbuh bersama, membangun impian yang besar bersama-sama sama sahabat-sahabat di sana. Nah, keren juga ya, Jadi dari itu membawa kamu momen di mana 2014 bekerja dalam suatu tempat, akhirnya kamu mencintai pekerjaan yang sampai saat ini kamu geluti menjadi karir. Akan menjadi karir nggak sepanjang masa buat kamu Ada pikiran nggak untuk merubah menjadi siapa gitu? Enggak sih. Enggak ya, sudah tetap menjadi woman roaster ya. Pengen jadi woman roaster. Nah, kalau kita bilang jadi roaster,
Kan aku lihat kamu tuh dari pada saat itu ya, akhirnya kita bisa ketemu, jumpa lagi saat ini. Akhirnya kita bisa ngobrol, bisa podcastan juga. Aku ngelihat dirimu tuh kan getol banget itu untuk merosting, terlalu serius wajahnya. Nah, momen-momen apa sih yang spesial kalau kita bisa bilang sama para pendengar nih, momen apa sih yang kamu sukai dari ngerosting? Ketika kamu menikmati ngerosting itu, apa yang membuat kamu bisa bertahan sampai saat ini? Yang memotivasi kamu tuh apa merosting sih? Itu tadi sih yang aku bilang, apa namanya? Untuk membangun di daerah itu pelajaran ilmu. Iya. Dan kadang ketika roasting itu aroma-aroma kopi itu kadang balik lagi ke masa kecil ketika waktu di rumah gitu kan. Itu yang membuat saya itu terus suka sama proses roastingnya dan apa mikir lagi ke belakang masalah di desa saya kayak gitu kan, pengen ada kemajuan, suatu saat ada kemajuan, terus ada perkembangan ya. Lumayan loh Ceh, bagus loh Ceh, artinya kamu punya visi kan, punya misi untuk kamu ciptakan suatu saat nanti di tempat daerah asalmu. Ilmunya kan kamu sudah banyak banget nih. Jam terbangnya sudah tinggi nih. Kalau bisa dibilang udah berapa ton kamu ngerosting nih Ceh, kalau dikumpulin dari 2014 Ceh. Ingat gak Ceh? Roastingan yang pertamamu tuh apa Ceh? Aku ingat banget ngerosting itu pertama kali aku ngerosting itu kopi Toraja. Kopi Toraja ya. Dan itu sampai gosong. Gosong kebakar atau udah over roast? Over roast. Diomelin gak sih? Enggak apa sih. Kamu konsumsi sendiri habis itu? Enggak sih, tapi sempat disuruh nyobain. Oh, bagus dong. Itu jadi pakai jadinya Vietnam drip kan? Iya. jadi bandingin waktu ketika awal saya ngerosting. Dulu saya awal ngerosting rasanya kayak gini, masih inget gitu. Berapa kilo Ceh itu? Sekilo. 1 kilo ya percobaan ya. Gosong. Apa yang membuat gosong? Lupa Mungkin, apa? Enggak sih, nggak ditungguin karena bosan juga waktu nungguin, karena kan nggak tahu kalau roasting itu selama itu bakal selama itu. Nggak lama loh Ceh, berapa menit itu kita masuk? Itu masih 18 menit dulu. Saya ngerosting sekilo lumayan loh. 18 menit, ya sih prosesnya. Mungkin density-nya juga tebel ya. Terlalu tebel ya. Kayak kelamaan harus roasting dia. Enak nggak rasanya dark roast? Dark roast sih enak-enak aja, karena waktu itu saya juga masih minumnya kopi gelap dark ya. Aku punya temen yang suka sama kopi dark roast. Sama aku tuh selalu pesen mintanya dark roast, kopi Aceh ya. Selalu dark roast sampai oily. Jadi gara-gara roasting dia punya itu, aku jadi bersih mesin sering. Iya. Itu jadi sering rajin aku. Ada dia bilang, tolong dong Mas, kita nggak bisa lagi nyari kan, di mana lagi saya bisa. Gimana ya, gue bilang ini itu menghargai seorang pecinta ya, dia sukanya begitu. Bukan berarti aku harus mencoba memaksakan dengan selera roastinganku. Akhirnya aku coba ya, aku buat roasting. Artinya aku menemukan dia punya kesukaan tertentu ya. Artinya ketika aku mencoba ngopi dengan medium roast, kadang-kadang pakai kopinya 12 gram, airnya ya 250 ke atas lah. Dia hanya pakai 7 atau 8 gram untuk air yang lebih banyak gitu. Dia rasanya katanya sudah pas gitu, ada rasa-rasa ngeburnnya. Kalau dipakein susu rasanya enak. Pernah nggak Ceh nyoba? Kamu waktu itu nyoba kayak gitu Ceh? Pernah. Aku sering banget dapat customer yang roasting sampai gelap, dan itu terpaksa kan, mau nggak mau kita juga harus nyoba. Ini enak. Cupping ya, enak Ceh. Enak apa enggak ya gitu. Jadinya enak nggak? Enak sih sebenarnya. Enak sih. Kalau dibiasain sebenarnya enak-enak aja. Enak karena kita nggak terbiasa aja. Iya, kita biasa minum light terus nih. Iya. Terus tiba-tiba dikasih dark roast. Kebayang Ceh, lidah-lidahnya langsung apa namanya istilahnya, rasanya lama tertempel ya. Iya. Lebih long after taste katanya. Tapi kalau tiap hari sih minum ya enak-enak aja. Enak-enak aja ya. Kalau kamu sendiri sebagai penyuka kopi, kamu lebih ke arah kemana? Aku sih nggak ada patokan. Tiap hari itu ya. kamu pagi minumnya medium dark atau medium kopi tertentu nggak ya? Sama ya? Sama. Random ya? Ya random. Kalau aku ngopi
apa aja sih sebenarnya. Cuman prefernya lebih memang peminum robusta, gimana dong? Iya. Aku nih peminum robusta jadi nggak bisa apa ya. Jadi butuh yang pahitnya itu yang agak sedikit nampol. Maklum lah hidup udah manis sih. Iya. Aku butuh yang pahit-pahitnya. Tahu, udah manis. Kalau hidup tuh sudah manis, kita butuh yang pahit-pahit. Nggak perlu cari pengalaman yang sakit hati ya. bener. Kita butuh minum kopi yang pahit aja. Iya benar. Nah, C, kalau kamu ingat nih, berapa banyak kopi yang kamu pernah roasting sampai saat ini? Kalau kamu punya logbook nih, nanti kamu punya log nih, punya catatan nih, berapa banyak kamu udah hasilkan dari tanganmu, C? Kayaknya sih nggak inget. Nggak banyak ya, udah banyak ya, iya. banyak banget ya. Dari tahun berapa itu? Kalau ngerosting, kita roasting nih, apalagi kan kamu sebagai woman, sebagai perempuan, telaten, teliti ya kan, milah-milah biji kopi. Kamu kan kayaknya hobi tuh aku lihat. Milih-milih bijinya kan, grading ya, kamu di atas dulu waktu di Denpasar ya, kamu pilih-pilih biji kopi, terus kamu nge-grading, itu tugas seorang roaster juga. Nah, kita boleh dong diceritain dari si Oce nih sama teman-teman, aku juga pengen belajar dari Oce. Tugas seorang roaster itu apa aja sih? Dari awal mungkin, selain ngerosting ya, apa ya tugasnya sih? Dari awal sih kita mastiin dulu biji kopi yang bakal kita roasting itu bagus atau enggak gitu. Kita juga sebelum roasting itu mastiin semua itu alat-alat yang kita pakai itu aman atau enggak. Termasuk dirimu ngebersihin juga yang maintenance juga. Iya, maintenance sendiri. Pegang-pegang obeng itu sih. Iya, pegang obeng kadang luar biasa. Nyikatin ya, bersih-bersihin kayak baby ya. Kita anggap mesin roasting itu bayi ya. Kita ngerawat dia, di service, terus di maintenance, itu wajib sih ya. Lalu wajib. Apalagi sih selain itu sih? Apalagi sih? Mungkin dari biji kopi kan kita sudah grading nih. Biasanya tuh kopi-kopi apa aja sih? Maksudnya grade-grade apa aja yang biasanya kamu suka roasting? Grade A, grade B, ya. Grade C pernah sih. Grade C itu lebih ke komersial ya. Komersial ya. Grade A tuh lebih pusing nggak sih? Lebih pusing karena. Jadi A tuh jadi masuknya apa? A apa A plus ya? Biasanya ngomongnya A aja ya. A aja. Ya. Apa yang istimewa dari A itu sih? Yang istimewa mungkin dari karena bijinya udah bagus, perlakuannya kita juga harus otomatis lebih bagus ya. Harus istimewa juga kan. Iya. Karena kalau udah salah dikit pasti berasa banget. Berasa ya. Terus kecewa karena jam terbang artinya. Kopi kan diproses sama petani, terus kita ada prosesornya juga. Prosesor tuh orang yang mengolah kopi ya. Terus jadinya ke kita pilah-pilah lagi, terus kita perlakukan bagus lagi, terus meleset itu rasanya ya kita ngecewain banyak orang gitu ya kan. Jadi teman-teman di sini juga kita ingin sedikit memberi informasi edukasi bahwa kenapa sih orang kalau membeli kopi grade A, ada grade A, grade B, grade C gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman juga harus, kita semua harus belajar memahami pilihan-pilihan kopi apa yang kita mau nikmatin. Jangan hanya dibilang kopi A ini mahal, ya kan? Mahal itu kan bukan hanya karena mereknya, tapi juga ada pengalaman orang kerja, ada orang-orang yang mengolah itu dengan baik, jamnya juga mereka rela. Bayangin petani aja ya, dia metik merah aja membuang waktu banyak ya. Kan ada petani yang metiknya asal aja. Dia milih satu-satu. Ya, ini dia dipilih merahnya aja, lalu diproses. Kadang-kadang tiap sebelum harvest kan ada aja tuh yang merah-merah tuh. Mereka pilih-pilihin, mereka olah. Jadinya itu kan ada jamnya, ada harganya, ada yang waktu terbuang. Nah itu ya membuat itu kopi sebenarnya ada bukan bukan sebuah nominal dari uang aja, tapi ada effortnya, ada value-nya tuh di situ. Kita membeli sebuah produk, artinya kita menghargai sebuah perjalanan yang panjang. Makin ya kayak kita nih Ce ya, kayak dirimu nih. Ngerasa nggak sih Ce? Makin lama kita bergerak dalam bidang yang sama gitu, makin kita itu mengerucut pada hal-hal yang simpel. Iya benar banget. Kita nggak lagi berdebat ya kan, zaman baru belajar kopi itu berdebat soal kopi ini yang lebih enak. Benar. Gaya minum kopi itu begini. Sampai pernah ada suatu cerita nih dari teman kita nih Ce, di sebuah kedai kopi ya. Pada saat itu zamannya pendekar-pendekaran Ce, ya kan. Aku kan seorang roaster kan di belakang layar ya, kita orang belakang layar. Ya ketika menyajikan si baristanya, sampai ada orang-orang datang ke kedai kopi, ke coffee shop gitu, hanya melihat biji kopinya dulu. Kalau nggak cocok dia nggak jadi ngopi, dia keluar lagi kan. Pernah nggak kamu dapet
orang yang kayak gitu perlakuannya? Pernah Ya. Sering nggak kayak sering. gitu? Itu dulu di Denpasar kayaknya. Sering ya kayak gitu. Kopinya apa nih roastingannya? Terus kopinya dari mana nih? Oh nggak jadi ngopi dia jadi ngopi. Ini orang kok aneh-aneh. Sampai ada di mana pernah dulu orang ngopi sudah pesen Cek. Ini cerita ya dari teman kita juga. Karena mungkin orang ini nggak cocok sama kopinya. Kopinya nggak diminum, tapi dibuang puntung rokok. Oh ya? Di kopinya. Itu artinya ini ngargain ya. Mungkin dia bayar, dia ngerasa bayar, tapi bukan gitu juga ya. Aku nggak pernah nolak kopi. Kopi apa aja gitu. Meskipun kopi saset. Aku bertamu ke tempat temen gitu. Kopi mas, ya kan. Mau dibuatin pakai kopi apa? Nggak masalah gitu. Nggak masalah gitu. Itu kan dihargain ya. Apalagi cuman orang menjual kopi tubruk, artinya waktu itu dia pesan, dia ceritain sama aku. Bayangin mas, aku ngangkat dari meja tuh ada puntung rokok dan minum itu, kopinya nggak diminum. Ini buat aku nih kayak, ini orang-orang ini maunya apa sih ya? Tapi masa-masa itu sudah punah sih. Masa-masa pendekar ini sudah menghilang ya. Jadi para pendekar manual brewing, para pendekar espresso ya kan, ini udah agak sedikit memahami ya. Sama kayak kita Ci. Makin hari kita bergerak, kita makin woles ya. makin biasa aja ya. Karena umur kali ya. Gitu. Iya, semakin tua artinya pengalaman kan sudah kayaknya. Bener kata orang dulu, ngopi itu ngopi aja gitu. Apa yang kamu suka ya kamu minum. Kalau kamu nggak suka, kamu nggak, tanpa harus juga menunjukkan kamu nggak suka gitu kan. Ayo kamu nikmatin aja, namanya juga proses. Dulu pernah ngerasain nih kopiku yang enak, ini kopinya ini yang enak. Artinya kita menciptakan kelompok ya kan. Artinya sesama pencinta kopi yang berkelompok gitu. Cupping bareng, terus explore bareng, roasting bareng, barter-barteran. Itu udah mulai hilang sih tradisinya sekarang ya, udah mulai hilang. Apa kamu masih punya nggak tradisi seperti itu sama teman-teman? Udah. Kita terkoneksi ya kan, di grup kan juga ada tuh, udah mulai hilang juga. Aku rasa ini udah sudah nggak aktif, pada sibuk masing-masing. Teman-teman juga yang lain ada yang nggak ke kopi lagi ya kan, sudah ada yang coba semenjak era 2 tahun belakangan kemarin kan. Mungkin mereka menemui hambatan, artinya kita yang fokus sama dunia yang kita cintai yang akan bertahan. Benar. Kita nggak, kalau aku emang ada value-nya, ada uangnya di dalam dunia kopi, tapi nggak melulu soal uang sih. Karena kecintaanku kembali lagi sama seperti kamu ketika merosting, kita mencintai waktu ngerostingnya gitu. Kadang-kadang kopinya nggak ada yang beli, aku bagi-bagiin teman-teman. Paling nggak ngebuang. Iya. Nah, C, ketika kamu merosting C, kan ada fase-fase nih kehidupan nih. Kalau aku bisa bilang Oce kan wanita bau kopi ya. Kamu kan dulu pede nih ceritakan, ini aku nih bau kopi nih. Pernah gak kamu punya momen ketemu sama cowok nih Ce, pacarmu bilang kamu tuh seksi kalau baunya tuh setelah after crack ya kan? Karamelisasi aromanya. Pernah gak Ce? Ada seseorang kamu temui atau customer atau someone terus ngerayu kamu bilang aromamu tuh kayak karamelisasi kan, sudah matang. Enggak sih. Enggak pernah sih. Kebanyakan sih paling kayak bau asap kopi gitu. Asap kopi, bau asap kopi ya. Itu suatu pujian loh, Ci. Kita enggak perlu beli parfum loh. Itu pujian atau apa? Itu pujian, Ci. Karena enggak semua orang aromanya sama. Itu aku ngerasa kayak pernah ngerosting, aku enggak bau kok gitu, Mas. Tapi setelah mungkin temanku yang ada di ruangan itu, aku enggak ngerosting, terus dia keluar, baunya kerasa sekali. Baunya mewah sih. Parfum beneran tuh kalah sampai kulit ya. Sampai kulit. Kadang rambut semua yang wajahnya aromanya sama. Iya benar. Pernah gak sih kamu ngerasain dalam suatu fase ini aroma kopi itu artinya terus membuat kamu tuh menjadi orang yang mencintai duniamu dari gara aroma itu, Ci? Ada gak fase seperti itu kamu ngerasain? Ada ya. Itu yang membuat kamu bertahan ya, Ci? Iya. Lalu kalau kita ngomongin soal roasting, idolamu tuh di fase apa sih? Sebagai Oce seorang roaster, idola kalau kamu minum kopimu sendiri, kamu ngerosting. Kamu pernah nggak ngerosting kopi yang kamu minum sendiri? Pernah. Artinya hanya merosting yang untuk kamu sendiri gitu. Kamu ada di fase mana sih senangnya sih? Di fase ketika aku itu berhasil bikin kopi yang udah sering aku ngerosting, tapi aku nggak dapet gitu kan. Tapi sekali aku ngerosting ada satu aroma yang keluar atau rasa yang keluar, itu
fase yang paling bagus untuk kamu ya. Untuk kamu pernah ngomongin nggak tuh sama orangnya, ini kopinya ini bagus nih, dia nggak mau nyoba atau memang nggak, aku tetap dengan prefer dengan rasaku ini, terus keinginanmu tuh kamu tetap roasting dengan rasa yang seperti kamu mau ya? Iya, aku tetap ngerosting itu, tapi aku jelasin juga, aku nanya juga ke orangnya, dia seleranya lebih kemana gitu. Jadi aku jelasin juga apa yang kopi yang aku roasting itu rasanya kayak gini gitu. Lebih ke first crack atau second crack sih? Letupan pertama atau letupan kedua nih? Biasanya setelah first crack itu paling 20 menitan kayak gitu. 20 menit setelah first crack? Ya, lumayan itu, ya jenjangnya ya. 20 menit, sorry 20 detik sorry. 20 menit gosong lagi ntar iya, disuruh minum lagi ntar. Itu kebakar. Aku pernah roasting kopi, nyoba sih. Iya. Sampai di mana sih batasan kopi ini bisa di roasting gitu kan? Aku roasting bener-bener, tapi dengan tabung yang berbeda ya, punya alat kecil. Aku memang untuk nyoba dulu. Sampai keluar api oilnya. Jadi kebakaran. Pernah gak kamu nyoba kayak gitu? Saking penasarannya aku dulu pengen buktikan ini. Kalau orang bilang kopi gosong legem, sampai jadi arangnya tuh ngeluarin api, panasnya ngeluarin api gitu. Jadi mereka ramenya jadi kebakaran. Arti aku sumpah itu aku tuh nyesel. Artinya aku menyakiti. Nggak pernah minum semua kan, artinya tuh aku buang semua. Itu 500 gram sih nyoba. Kalau aku sih belum. Waktu dikeluarin tuh api, biji kopi itu kebakar. Itu asamnya semua. Aja udah kayak orang kayak lagi kebakaran itu. Kebakaran memang baunya gosong udah, nggak ada aroma apa lagi. Itu aku coba sampai di fase itu. Oh ternyata kopi gosong ada fasenya. Oh, aku nggak boleh melebihi dari kapasitas maksimum dari dark roast ya. Yeah. Bahkan dark roast itu hanya berhenti di apa sih? Di Italian roast ya. Itu seperti itu sih maksimal yang masih bisa ditoleransi ya kita menikmati. Jadi kamu fasenya setelah first crack 20 detik ya. Itu asik ya. Iya. Menurutku itu semuanya paling di ideal itu lah balance ya. Balance ya. Kamu lebih prefer ke espresso atau ke manual brewing? Aku espresso sih. Espresso. Ih, gadis espresso. Sadis nih. Minumnya nih kalau boleh kita lihat nih, minumnya juga nih black coffee gitu. Kopi tubruk kita nih. Kopi tubruk. Espresso. Karena kopi yang simple kan. Iya. Kopi tubruk. Kita di mana aja bisa nikmatin ya. Iya. Di rumah, kita bertamu juga dikasih kopi tubruk, nggak komplain. Nanti saya nanya, ada manual brew nggak Pak? Saya nggak bisa minum kopi ini Pak, maaf Pak ya. Saya nggak mau deh ngopi, misalnya bisa diganti nggak? Kalau Bapak mau manual brew bisa Pak, ini saya jual alatnya kebetulan. Langsung closing ya, langsung jualan kopinya, langsung jualan alatnya. Nah, 8 tahun experience dalam dunia kopi akan berlanjut selama-lamanya ya. Aku harapkan kamu harus tetap bertahan dalam dunia kopi ya. Dari 8 tahun ini keistimewaan apa yang kamu rasain Momen-momen terindah sebagai seorang roaster. Kalau kamu bisa bagikan ceritanya, kenanganmu yang indah dalam dunia roasting, ketemu dengan siapa, atau mungkin jenis customer yang memang benar-benar memuja seorang wanita yang merosting kopinya, ya kan? Itu bisa terjadi loh Momen apa bagian sama kita Momen terindah. Momen terindah dalam merosting kopi. Mantan pacar saya di sana. Oh ya? Wow, itu waktu event di Jakarta jangan-jangan ya? Enggak. Kamu battle dong. Battle manual brewing atau battle roasting ya? Dia customer sih. Customer? Wih, sedap. Itu ceritain dong momennya. Kita kan senang-senang nih Ini namanya coffee love story. Sebenarnya dia orangnya bukan orang pecinta kopi sih. Cuma dia pertama dia pernah main sana dan balik lagi dia ketemu saya, akhirnya dia jadi pecinta kopi jadinya. Karena kamu paksain jangan-jangan ya? Dia sebenarnya nggak minum kopi. Kamu paksain ya? Kita cokokin aja. Kamu cokokin apa sama dia? Double shot ya jangan-jangan? Jangan-jangan ristretto nih? Manual brew. Oh manual brewmu enak loh aku pernah buat. Kamu buatnya pelan-pelan sekali, gue bilang ini ini sabar ya. Kalau aku membuatin manual brew kayaknya bukan sabar, itu lagi ngantuk ya. Sabar lagi zaman itu ya, waktu di Kerobokan ya. Di mana aku lupa, di Kerobokan. Semer ya. Waktu kamu aku datang 2 kali ya, kita ketemu. Iya. Dibuatin manual brewing sama si Oce, sabar.
Emang harus gitu C? Apa emang peraturan ya begitu? Enggak sih. Enggak ya, emang kamunya aja punya sabaran ya. Ini laki-laki nih buat cowok-cowok ini, ada wanita yang sabar tuh bisa dinilai dari ketika dia membuat kopi manual brewing. Lihat cara dia bergerak ya. Iya, jangan-jangan nih setelah dengerin ini besok dia langsung ke kedai kopi, dia lihat-liatin ini. Sabar ya. Pokoknya ketika kalian mendengar ini, ya itu teknik ya, skill, terus bagaimana cara kita membuat kopi itu juga mencerminkan siapa kita ya. Makanya kalian bisa lihat kalau perempuan nggak sabar ya, neken itu porta kalau buat espresso kan nekennya tuh kayak neken kehidupan itu ya. Itu harus hati-hati itu. Jangan-jangan kamu dikasih tekanan nanti. Udah itu over extract nanti. Nah, C, ceritain lagi dong, balik lagi. Terus cintanya tuh gimana? Love story-nya, C. Terus suka gara-gara kopi. Di ceritamu tadi itu, sorry keputus tadi. Iya, jadi pacaran paling bentar doang, tapi ya kok sebentar doang. Sebentar doang. Setelah first crack, akhirnya second crack bubar. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me, I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's be for an eternity. Kan cuma berapa menit aja. Berapa detik juga ya. Waduh, sangat disayangkan sekali pemirsa. Tapi seenggaknya dia udah mulai suka kopi karena dirimu. Aku besok aku ngajarin teman-teman ngasih tahu informasi nih. Kita harus jadi sales yang agent coffee lovers ya kan. Pokoknya kalau bisa jangan pacarin orang sebanyak-banyak mungkin demi mencintai kopi, jangan. HP connect. Akhirnya ketemu kamu waktu di acara kopi, kamu ketemu sama dia? Enggak, dia balik lagi. Atau jangan-jangan dia datang hanya di acara event itu demi ngeliat kamu, dia kan nostalgia lagi, ketemu lagi, kamu buatin, kan aku kangen lo dibuatin kopi gitu. Itu tema lo sebenarnya kan, kalau perempuan jago buat kopi ya C, itu poin bonus lo C, bener nggak C? Kan kopi yang enak itu adalah kopi nomor 2, kopi nomor 2 terenak di dunia adalah kopi buatan istri C. Iya. Bener ya? Iya nggak? Nomor satunya adalah buatan suami sih. Karena aku yang buatin kopi istriku di rumah. Istriku gak pernah buatin aku kopi. Jadi terus bukan tersiksa sih, tapi lebih ke apresiasi. Malah istriku selalu minta kopi spesial buatan suami ya. Tapi kebanyakan di dunia ini kan kopi yang enak tuh kan kopi buatan istri. Buatan istri ya. Kalau kopi seorang roaster adalah kopi yang ngerosting ini yang buatin dong. Gak boleh dia nggak boleh orang lain yang buatin di rumah. Harus aku sendiri. Apa seperti itu C, bisa jadi C. Kamu ekspektasinya dia kangen, dia rindu dibuatin kopi sama Oce ya. Iya. Sebagai kopi terenak yang pernah dia rasakan dengan cinta. Ya kan kata orang kalau buatin kopi itu harus dengan cinta dan perasaan ya kan. Ini punya perasaan ya kan. Ketemu akhirnya. Enggak jatuh cinta lagi. Udah enggak, tapi tetap sih dia selalu ngabarin, tetap dia masih jauh ya suka dari kopi. Dari negara asing. Iya. Pacarnya jauh ya, long distance. Iya. Tapi kan bisa WA pakai video call juga, C. Terus dia puring sambil video call ya. Battle ya. Jurinya bisa ngundang nanti. Bisa ngundang, kita bisa Zoom sekarang, C. Enggak usah. Ya. Jadi battle-nya nge-Zoom. Virtual ya. Virtual. Nah, C. Momen itu momen terindah ya. Kita bicara soal kopi kan orang selalu punya cerita. Ya kan, kayak podcast Bincang Kopi ini kenapa aku harus hadirkan? Karena orang punya momen ketika menikmatin kopi, mereka tuh punya cerita, dia punya inspirasi tertentu sama kopi. Inilah tujuannya aku membuat podcast ya kan, untuk mendengar cerita. Termasuk ceritamu juga bisa menginspirasi teman-teman lainnya untuk mencoba gitu loh C, menjadi roasting, mereka merosting. Kalaupun jangan merosting, mencintai roasting, jangan beli mesin roasting sendiri juga gitu kan, nanti terlalu banyak gitu. Nanti jadinya nggak jalan, pusing ya kan. Kita bisa coba-coba main ke tempat teman, mencoba roasting kan nggak harus beli. Mencintai kopi juga wajib juga punya alat di rumah ya, wajib untuk punya alat manual brewing yang paling simpel. Kalau nggak buat kopi dengan cara tubruk pun kalau lebih
asiknya kopinya yang baru fresh, maksudnya Fresh, ya. masih kita bisa simpan di rumah, nggak harus yang lebih ke perfect lagi. 8 tahun experience dalam kopi, banyak cerita Ce ya dari kamu soal pengalaman. Pernah nggak ngerasain kamu ngangkat karung sendiri Ce? Dari lantai 1 sampai lantai 2 itu Ce? Ngangkat galon ya. Karung Enggak si sih. AA yang ngangkat dulu. Iya. Si kakak AA berkacamata dulu Iya. ngangkat kan. Tapi kamu nggak pernah ngerasain. Aku pernah ketemu seorang perempuan loh Ce, Oh ya? roaster. Karung itu kan satu karung kan 25 kilo, 25. dipecah aja 25 kilo. Itu kalau dia setiap beli itu sekitar 100 kilo. Wow. Dia ngangkat satu-satu gitu jalan. Dia bilang, aku bantuin nggak apa-apa mas, saya sudah biasa gitu. Oh. Jangan, nanti turun berok. Bener ya kan aku ngomong Iya. seperti itu. Jangan, karena perempuan kan juga Iya. kuat sih memang, tapi ya itu ada di mana organ-organ tertentu yang memang perempuan tuh, wanita nggak boleh ngangkat Iya. berat ya kan, nanti bisa usia tertentu jadinya sakit itu. Tapi dia melaksanakan itu lama loh Jay, artinya dia sangat getol, dia nggak mau dibantu, karyawannya pun nggak dikasih. Itu sebagai bentuk apresiasi dia sama pekerjaannya dia. Itu baru bukti cinta. Aku bilang ini luar biasa ya kan. Iya. Jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi dalam dunia pekerjaan Jay, termasuk dunia roaster. Aku makanya coba nanya sama kamu, apakah kamu juga melakukan hal yang sama gitu. Ternyata enggak ya, enggak harus segitunya gitu ya, apalagi lantai 2. Kebayang ya kalau disuruh ngangkat lagi, wow. Kalau 10 kilo bisa. 10 kilo ya lah, itu kan masih Ya. tentengannya kanan kiri lah, Iya. 5 kilo masih nggak masalah lah. So Ce, ceritain lagi dong Ce, satu momen nih sebelum kita akhiri pembicaraan podcast kita nih tentang kopi, tentang dari dirimu. Kamu mau ceritakan apa nih Ce? Momen yang terindah nih, yang seperti tadi aku bilang, momen terindah yang ketika first crack terjadi kita memilih. Kalau aku nih Ce ya, first crack terjadi aku memilih karirku ada di dunia kopi ya kan. First crackku tuh ketika aku bertahan sampai saat ini tetap mencintai. Nah, buat kamu tuh apa Ce? Kecintaanmu yang paling mendasari dari semuanya, yang momen itu terus kamu jaga sampai saat ini, selain cinta-cintaan ya tadi ya. Iya. Ada momen tertentu. Kalau momen yang paling bikin aku bertahan ya, yang bikin aku bertahan itu dia tadi yang saya bilang, kayak saya ketemu customer dan dia bilang kopi kamu itu enak. Itu penghargaan luar biasa, sama kayak menang champion ya, Barista ya, benar. Ya. Dan itu memang Iya. personal mereka ya. Iya. Dan itu saya sadar kayak bahwa mungkin itu bukti cinta saya selama di kopi gitu. Dan itu yang buat saya bertahan membuat sampai orang saat ini bahagia karena apa yang saya buat itu luar biasa ya. Kedepannya juga kamu tetap punya planning ya, punya impian yang besar untuk bisa mewujudkan sesuatu dalam hidupmu. Mungkin kedepannya Oce akan jadi orang yang lebih berbeda lagi dari saat ini, lebih dari mencintai kopi saja, tapi menjadi woman bisnis sih. Woman roaster menjadi woman bisnis ya kan, bisnis yang dalam dunia kopi. Ya kita sama-sama bisa bergerak bersama, kita tumbuh ya. Kita sama-sama punya suara yang sama terhadap dunia kopi. Kita bisa benar-benar sungguh-sungguh memilih. Aku harapkan aku bisa berjumpa lagi dengan kamu 30 tahun lagi mungkin ya. Jangan 30 tahun. Kita sudah tua gitu kan. Aku kangen tiba-tiba kamu sudah pulang ke Sumba ya. Lalu aku pengen explore ke Sumba. Aku punya teman, aku punya sahabat ngopi. Jadi kita akan berbicara. Atau sudah tua-tua gitu Cik. Aku masih ngerosting mas gitu. Aku juga sama gitu. Kita konsisten gitu. Nah inilah pekerjaan ya. Ketika kita memilih pekerjaan, kita harus konsisten. Seperti pesan senior ya di dunia kopi. Kamu mencintai itu bukan karena ada apanya, karena ada apanya gitu. Karena memang ada marketnya atau memang karena ada uangnya. Karena ketika kita melihat hanya uang, kita akan berhenti sampai di sana. Kalau nggak ada uangnya ya sudah berhenti gitu. Tapi kalau kita memilih untuk terjun mencintai 100%, mengimani, mengamini, punya impian yang besar, pasti akan ada jalan yang lebih panjang misinya. Dan itu terbukti, kamu 8 tahun mengeksplor kopi, terus bukan hanya mengeksplor meminum dan menikmati saja, tapi juga kamu ada di dalam dunia kopi, merosting kopi. Seperti first crack terjadi, second crack juga menjadi pilihan ya. Mungkin bisa dicoba ya kan Ce ya. Habis tadi first crack 20 detik keluar kan. Mungkin nanti akan dicoba nih dari second crack. Dibiarkanlah 1 menit lagi. Maybe. Itulah sebuah pilihan. Oce, terima kasih. Mungkin sebelum kita akhiri pembicaraan ini Ce, mungkin kamu bisa meninggalkan 1 pesan, 2 pesan, 3 pesan
boleh untuk para pencinta kopi dimanapun mereka berada, para pendengar kopi yang mungkin yang dengar ini juga coffee lovers, juga sebagian nggak pernah ngopi, tapi mereka senang dengan konsep-konsep ketika orang berbicara soal kopi. Boleh ditinggalkan pesan buat aku, juga buat teman-teman semua C, tentang kopi dari OC. Kalau untuk pesan, mungkin kalau untuk orang yang pecinta kopi, tetap mencintai aja apa yang kita lakuin, karena dengan cinta kita bakal terus mengeksplor diri kita karena cinta itu. Karena cinta itu tanpa henti. Explore. Action juga ya. Action. Nah, satu lagi C, untuk perempuan nih, untuk wanita yang hidup berkarir dalam dunia kopi juga, entah dia barista atau dia seorang roaster. Mungkin ada pesan seseorang mungkin mau mencoba ini, mau ke dunia, menggeluti dunia roasting nih, sebelumnya mereka tuh barista atau baristi ya. Mereka ingin mendalami lagi dunia roasting, karena semakin kita cinta menyeduh kopi kan kita ingin tahu tuh bagaimana cara merosting. Iya. Otomatis kita harus belajar. Mungkin ada pesan satu untuk para wanita nih, untuk teman-teman kita yang juga mau memilih peran dalam dunia roasting nih C. Satu bagian dari OC yang bisa dibagikan untuk mereka. Mungkin untuk para wanita, jangan merasa bahwa kita wanita itu harus bekerja di kantoran, itu bukan pekerjaan kita gitu. Selama kita menyukai apa yang kita kerjain itu, jalanin aja. Jangan pernah merasa bahwa kita nggak bakal bisa di sana gitu. Oke. Karena roasting itu juga bukan harus tentang laki-laki. Iya. Kopi bukan tentang harus kecuali laki-laki. Ngangkat karung ya. Iya, kecuali ngangkat karung, jangan pernah. Jangan kayak temanku, dia getol, dia nggak mau dikasih tahu. Lalu ya, itu aja sih. Itu aja. Ya. Mantap. Thank you, terima kasih OC sudah menginspirasi. Dari sebaik mungkin ada pesan-pesan yang bisa dipelajari dari obrolan kita kali ini tentang dunia kopi sedikit banyaknya. Jadi bagaimanapun juga seorang wanita juga punya peran, yang punya andil dalam dunia industri kopi, sebagai roastery juga contohnya, atau sebagai grader, sebagai ahli dalam bidang kopi, hanya untuk yang mengajarkan atau mengedukasi teman-teman kita para pencinta kopi juga tentunya. Terima kasih sudah menjadi teman ngopiku kali ini OC. Jadi sebelum kita akhiri obrolan ini, boleh dong kita cheers C. Kopimu yang mantap itu. Terima kasih ini sudah menjadi sahabat ngopiku kali ini. Thank you. Terima kasih. Sudah dingin C. Bukan jadi kopi panas ya. Ini kopi dingin. Tapi nggak apa-apa. Kita kan menikmati kopi dari panas, hangat, sampai dingin. Itu flavornya punya keunikan tersendiri ya. Masih panas kita minum, kok rasanya agak pahit ya. Sudah agak hangat, rasanya kok agak sedikit ada manisnya. Ketika dingin rasanya cold brew. Terima kasih C, sudah menjadi teman ngopiku hari ini, ngobrol-ngobrol. Nanti kita akan ketemu lagi dalam acara-acara lainnya ya. Mungkin kita di event-event, kita akan jumpa dengan suasana yang lebih meriah lagi tentunya, dengan secangkir kopi panas. Terima kasih sudah menjadi sahabat ngopi. So, buat teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan edisi podcast kali ini. Mungkin ada banyak informasi yang bisa kita semua dengarkan bersama, bisa menjadi arti dan menjadi pesan, terutama bisa mengangkat kenangan-kenangan kita tentang kopi dimanapun kita tumbuh. Kita menikmati kopi bersama orang-orang yang kita cintai tentunya, bersama orang-orang yang kita sayangi. Jadi untuk para wanita, khususnya dalam peranan dunia industri atau dunia apapun, ketika kita memilih menjadi peran kita, punya karir kita, jangan katakan orang lain mampu menjatuhkan kita untuk bilang kita tidak bisa. Karena sejatinya kita harus bisa berusaha terus, mengupgrade diri, mencintai diri kita sendiri, dan membuktikan terhadap diri kita bahwa kita mampu menyelesaikan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Always try, never try, never know. Coba, cintai, lalu kembangkan. Saya Christian Bagus Anggoro sebagai kawan ngopi kalian ingin pamit undur diri bersama teman ngopi saya kali ini, bersama Nona Cantik. Terima kasih sudah mendengarkan. Jumpa lagi pada edisi podcast lainnya. Tetap selalu bisa menginspirasi teman-teman semua. See you and sampai jumpa.
Bye bye. Dah.